في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Iya, terima kasih saudara-saudara yang terhormat Pak Agnito Monika, kemudian Pak Martin Senduk sebagai pimpinan dari SMP Santo Nikolas Lokon, juga pembina rohani Pastor Adam, juga Kepala SMA Pak Stefanus Poluan, dan juga para pengurus yayasan Pak Pengki dan Pak Daniel serta Ibu yang saya hormati serta adik-adik sekalian, sekali lagi saya sapa dengan selamat pagi. Ya, ini bukan kali yang pertama saya menyampaikan kuliah umum. Masih SMP SMA sudah kuliah ya. Dari kata kuliah itu biasanya untuk sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Berarti kelas Anda ini sudah meningkat. Bukan sekedar sekolah menengah, tapi sudah level perguruan tinggi. Tidak bosan juga dengar saya ya. Saya sudah berapa kali di sini. Dan tema saat ini yang kita akan bahas, apa yang sudah sangat terkenal dalam setiap misa, ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Berulang-ulang dan selalu kita mendengar itu di dalam misa atau liturgi suci. Tetapi sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan ayat itu dan konteksnya seperti apa, ya? Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita membaca dalam catatan Injil Santo Lukas pasal 11 ayat 7 sampai dengan 28, itu dikisahkan begini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia Allah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan yang tekun melaksanakannya." Jadi ada kebahagiaan yang melebihi sekedar kebahagiaan karena kita dilahirkan oleh siapa, kita disusui oleh ibu siapa, tapi ketaatan yang lebih tinggi daripada itu, kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu adalah apabila seorang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi ada, adik-adik, komitmen kepada firman melebihi daripada ukuran-ukuran yang lain. Nah, kenapa itu sangat penting ya dalam kehidupan iman kita? Saya akan mengajak untuk sekali lagi kita membaca teks dari surat Rasul Petrus atau Santo Petrus yang kedua. Jadi 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Ini sebetulnya ada 8 jenjang untuk bagaimana seorang Kristiani itu meningkatkan kualitas rohaninya
dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah ketaatan tadi. Mari kita baca. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab suci kita mengenal yang namanya 8 sabda bahagia. Ini adalah 8 jenjang spiritualitas. Yang pertama, tambahkanlah dalam imanmu, dan itu harus berusaha keras, ya. Berusaha keras untuk menambahkan dalam imanmu. Iman itu pisti, yaitu credo. Dalam iman itu mesti ditambahkan apa? Areten. Areten itu artinya sebetulnya adalah moral excellent, kualitas moral, kebajikan. Jadi iman itu tanpa perbuatan baik itu adalah mati. Karena itu iman tidak boleh dipertentangkan dengan perbuatan. Dalam Alkitab tidak pernah iman dipertentangkan dengan perbuatan, itu tidak pernah. Meskipun itu sudah pernah menjadi persengketaan teologis antara Luther dengan gereja, tetapi sesungguhnya kalau kita membaca kitab suci, iman itu ya perbuatan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu contoh misalnya, bahasanya perjanjian lama itu apa, adik-adik? Ada yang tahu? Bahasa aslinya kitab suci kita perjanjian lama itu apa? Siapa yang tahu? Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu termasuk bahasa yang dikenal dengan bahasa rumpun semitis. Rumpun semitis itu berasal dari kata Sem, putranya Nuh. Jadi rumpun bahasa-bahasa Timur Tengah. Lah rumpun bahasa-bahasa Timur Tengah itu beda dengan rumpun bahasa Barat, seperti Yunani, Latin gitu ya. Bahasa Timur Tengah itu biasanya dibentuk ya dari satu akar kata yang dikenal dengan sores dalam bahasa Ibrani, atau di dalam bahasa Arab itu namanya jitir. Akar kata ini membentuk kalimat atau membentuk kata yang baru menjadi kata benda, kata sifat. Nah, satu contoh misalnya ketika Tuhan menuntun umat Israel, Tuhan mendeklarasikan dalam kitab suci, yaitu kitab Ulangan, kitab Keluaran pasal 20 ayat 1, Tuhan berfirman demikian, Anoki, akulah Adonai Eloheka asher hoshetika mi'aret Misrayim mibet Avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari rumah perbudakan. Nah, di sini ada kata-kata hoshetika, yang membawa engkau. Pertanyaannya, apakah Israel itu atau orang Israel itu seperti benda mati yang dipindah dari Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian? Tidak. Jalan sendiri, tapi diberi kemampuan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sebuah prestasi dalam hidup itu yang dicapai dengan ungkang-ungkang kaki, tanpa perjuangan, tanpa jerih juang, itu tidak pernah ada. Karena itu hoshetika, membawa engkau, mengeluarkan engkau dari tanah Mesir,
Tapi yang keluar, yang jalan ya Israel sendiri. Tapi Tuhan memberikan kemampuan. Makanya hubungannya antara Tuhan dan umatnya itu bukan antara subjek dan objek, tetapi antara subjek pertama yang membuka kemungkinan dan subjek kedua yang merealisasikan dengan kemampuannya atas pertolongan Tuhan untuk sampai di tanah perjanjian. Ada dinamika di situ. Kalau Anda melihat bagaimana perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu di sini ditekankan, berusahalah dengan sekuat tenaga kita, sekuat hidup kita untuk menambahkan dalam imanmu adalah kebajikan, moral excellent, jadi moralitas yang baik. Tapi apa cukup dengan baik saja? Orang baik itu nggak cukup, karena apa? Perlu ditambahkan dalam kebajikan itu adalah gnosin. Gnosei itu artinya pengetahuan. Karena orang yang baik saja, kalau adik-adik jadi orang baik, polos-polos, katanya orang Jakarta culun-culun, tidak punya pengetahuan, itu cenderung dimanfaatkan orang lain, ditipu. Bener nggak? Kalau Anda polos-polos ya, tidak punya kepekaan membaca situasi sekeliling kita, maka kita mendengar ada bisnismen besar ditipu. Siapa yang nipu? Yang nipu temennya di gereja, gitu kan? Ini sering kita dengar. Karena apa? Karena kebajikan tanpa dilengkapi dengan pengetahuan. Tapi sebaliknya, tambahkanlah dalam pengetahuan itu adalah ekratein, yaitu apa? Self control, penguasaan diri. Sebab orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan tinggi, cenderung tidak memerlukan yang lain. Betul apa tidak? Kalau kamu pintar, hati-hati ya, jangan memandang rendah temanmu yang kamu anggap tidak pintar. Karena itu kemudian dia tidak pintar mencari teman, tidak bisa kerja tim. Padahal di era sekarang ini, era yang kompetitif sekarang ini, orang tidak bisa kerja sendiri. Orang harus kerja dengan tim. Lah, membentuk tim itu butuh apa? Butuh penguasaan diri. Tidak menonjolkan diri, tidak sombong. Yang terjadi kan seperti itu. Orang pintar saja cenderung merendahkan orang lain. Orang cerdas punya pengetahuan tinggi cenderung tidak membutuhkan orang lain. Maka tingkat kecerdasan yang tertinggi itu adalah kecerdasan spiritual. Maka dikatakan turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu artinya apa? Teias koinonoi puseos, mengambil kodrat ilahi. Bukan berarti kita jadi Allah, tidak. Kata teias itu artinya ilahi, artinya manusia itu diberikan bakat spiritual dari Tuhan. Bakat spiritual itu harus menuntun yang lain-lain, jadi rohnya yang tertinggi menuntun kepada jiwa raganya untuk mengarungi hidup dan kehidupan ini. Maka kecerdasan spiritual yang tertinggi. Yang kedua itu kecerdasan yang disebut kecerdasan intelektual. Dan yang ketiga itu kecerdasan emosional. Nah, yang pertama yang disebut dengan gnosin atau gnosei itu adalah kecerdasan intelektual. Orang yang pintar secara intelektual ternyata belum tentu berhasil dalam kehidupannya. Ada banyak contoh. Konglomerat orang-orang kaya itu orang yang tekun dan orang yang punya self control yang tinggi. Ada penelitian, dia punya nilai paling bagus ketika sekolah di SD, SMP, SMA, universitas, IP-nya bagus, tapi ternyata dia tidak berhasil. Ada temennya yang pas-pasan, ya bukan berarti kalian jadi pas-pasan, enggak ya, tapi kalau bisa ya bagus semua kan, tetapi self controlnya bagus, emosinya cerdas, ternyata berhasil. Karena apa? Karena dia pintar membina hubungan dengan yang lain. Maka ingat, kecerdasan otak itu bukan satu-satunya.
tapi perlu diperlengkapi dengan kecerdasan emosi. Makanya tambahkanlah di dalam kecerdasan atau dalam pengetahuan itu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu tidak hanya sekedar karena ingin mendapatkan sesuatu sekarang menguasai diri. Nanti kalau sudah dapat sesuatu kita liar lagi, tidak bisa. Makanya biasanya orang itu ini cenderung ya, ketika misalnya mau bulan puasa atau mau puasa agung, prapaskah, kita harus pantang, kita harus menguasai diri. Karena ini masa puasa loh, jadi kita jangan macam-macam. Berarti kalau nggak masa puasa kita boleh macam-macam, kan nggak begitu. Maka penguasaan diri itu bukan sekedar hormatilah orang yang sedang berpuasa, tidak. Tapi tambahkanlah dalam penguasaan diri itu ketekunan. Nah, ketekunan itu sesuatu yang setia dari hal-hal yang kecil terus menerus. Ya, karena itu ketekunan. Kalau satu gagal dicoba lagi, satu gagal dicoba lagi. Ditambahkan di dalam self control atau di dalam penguasaan diri itu adalah hiponome atau ketekunan. Dan kalau orang sudah tekun, sudah cerdas, sudah menguasai diri, punya kebaikan, punya iman, maka akan lahirlah eusebian, kesalehan. Ya, kesalehan. Jadi tambahkanlah di dalam ketekunan itu adalah kesalehan. Hidup yang baik dengan semua orang. Kemudian tambahkanlah dalam ketekunan itu adalah kesalehan, dan tambahkanlah dalam kesalehan apa yang disebut Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah, kemudian kalau kasih persaudaraan, kasih terhadap saudara, baru tingkat yang paling tinggi itu adalah agape, kasih terhadap semua orang, kasih tanpa pandang bulu. Kalau adik-adik membaca kitab suci, Rasul Petrus ya, atau Santo Petrus sang rasul, ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati, sebelum mereka mengetahui Yesus sudah bangkit, mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan masa depan seolah-olah. Sampai Petrus kembali kepada profesi semula sebagai nelayan di Danau Galilea. Sampai kemudian Yesus menjumpai kembali setelah bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih di sini digunakan kata-kata agape, kasih apa yang dituntut Tuhan, kasih seperti Tuhan mengasihi. Petrus mengatakan malu dia tidak mengatakan ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan ini. Kasih persaudaraan itu bisa ada pengkhianatan. Kalau kasih persaudaraan itu kan kasih antar saya dengan saudara saya, dengan teman kuliah saya, dengan teman sekolah saya, masih mungkin ada nggak pengkhianatan? Masih mungkin. Kalau menguntungkan kadang-kadang kita berteman, kalau tidak menguntungkan kita tendang dia, kan? Petrus tahu bagaimana kehidupannya sebelumnya, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Maka dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Digunakan kata-kata pilosi, mengasihi engkau dengan kasih pilia. Yesus bertanya yang kedua kali, apakah engkau agape terhadap aku? Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku pilia, pilosi terhadap engkau. Dia tetap tidak berani mengatakan agape, karena fakta hidupnya yang up and down dalam pengiringannya terhadap Tuhan. Baru yang ketiga itu kalau orang Yahudi sudah ngomong ulang 3 kali berarti itu serius sekali. Dan Yesus menurunkan standar kasihnya. Apakah engkau pilia terhadap aku? Petrus menangis di situ, dan aku
mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan, kamu sudah menurunkan standar kasih-Mu, tuntutan-Mu terhadap kami. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Maka ada yang namanya primat Petrus, di mana Petrus itu yang terpilih di antara para rasul yang lain. Maka kemudian dia menjadi pemimpin gereja di Antioquia, dan setelah itu menjadi pemimpin gereja di Roma. Jadi Tuhan tahu bahwa kemampuan kita itulah yang dimampukan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan kemungkinan, kekuatan ketika saat keluaran atau eksodus. Ketika kemudian orang sudah sampai kepada kasih persaudaraan, maka kasih yang tertinggi itu adalah standarnya kasih akan semua orang, yaitu kasihnya Tuhan seperti kasih yang seharusnya kita lakukan meskipun kita tidak bisa melakukan. Sanggupkah kita mengasihi ketika saudaramu mengkhianati kita? Sanggupkah engkau tetap mengasihi, mendoakan musuh-musuhmu ketika musuh-musuhmu itu mengkhianati kamu? Inilah standar tertinggi dari kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang saya muliakan, saya hormati, karena itu sebetulnya insan Kristiani itu sesungguhnya dituntut oleh Tuhan paling tidak untuk menjadi duta-duta cinta kasih yang menggambarkan tahap-tahap pendakian spiritual, mulai dari iman ditambahkan kepada iman kebajikan, ditambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau pengetahuan saja itu cenderung mungkin merendahkan orang lain, tapi tambahkanlah di situ penguasaan diri. Dalam penguasaan diri ketekunan, dalam ketekunan kesalehan, dalam kesalehan adalah kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kasih akan saudara itu apakah manusiawi, Pak? Ya, manusiawi. Karena apa? Anda ketemu sama sesama orang Minahasa, suka makan tinutuan, ya toh? Terus kira-kira Anda bandingkan ketemu dengan orang Jawa yang sukanya makan rawon setan. Ini namanya setan juga dipakai tanpa membayar hak cipta itu. Dan rawon setan. Kira-kira Anda lebih dekat mana dulu? Selera makannya dulu yang dekat. Jadi adik-adik, orang itu tidak ada yang sama sekali menjadi manusia universal, itu tidak mungkin. Selalu berakar pada partikularitas. Partikularitas itu warisan lokalitas kita. Anda lahir di Tomohon, besar di Tomohon, makanannya rage misalnya, gitu. Pasti Anda memiliki tingkat kesukaan lebih tinggi kepada rage ketimbang dengan sate kambing, gitu. Saya lahir di Jawa, tapi Jawanya itu Jawa pedalaman, bukan Jawa pesisir. Pasti saya lebih suka daging sapi, daging kambing ketimbang ikan. Kenapa? Karena ikannya di Pulau Jawa itu sudah polusi. Lain dengan ikan di sini, lebih segar-segar kan. Nanti kalau di sini pabrik-pabrik sudah banyak, ya mungkin juga polusi juga. Makanya kita juga harus mengembangkan yang namanya teologi lingkungan hidup, karena alam ini tidak boleh kita perkosa, tidak boleh kita eksploitasi, harus kita jaga keseimbangannya. Nah, sekarang contoh itu tadi, tidak ada manusia universal yang tidak berakar pada lokalitas tertentu. Ini misalnya contoh ya, Anda kuliah di luar negeri, biasanya Anda makan tinutuan, biasanya Anda makan ragi, biasanya makan itu apa yang rica gitu ya, itu sangat pedas kan rica itu. Kemudian Anda pergi ke Eropa yang nggak ada pedas-pedas, Anda tuh Anda pergi ke Lebanon yang berbahasa Arab, Anda pergi ke Kairo yang berbahasa Arab, pasti perut dulu yang protes. Itu pasti itu. Ini makanan nggak enak semua katanya. Padahal bagi orang Mesir, bagi orang Lebanon ya enak. Terus suatu saat Anda ketemu sama orang yang wajahnya mirip kita,
wajah Asia. Ayo, apa yang terjadi? Anda pertama-tama mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris. Begitu ketemu dengan orang wajahnya mirip dengan kita, Anda tanya dulu pakai bahasa Inggris, where you come from? Dia jawab Filipina misalnya. Wah, lumayan lah, sama-sama pemakan cabai, pemakan pedes kan. Begitu nanti Anda bertanya, kemudian yang dijawab itu, dari mana Anda? Dari Surabaya. Langsung bahasa Inggris itu pasti hilang. Bener gak? Surabaya, Mas? Iya. Surabayanya mana katanya? Sama-sama suka makan lontong balap. Tapi begitu dia tanya, dari mana? Manado. Langsung keluar Anda pakai bahasa lokal sini. Ngana dari mana ini? Sudah berapa lama ngana di sini? Di mana tempat jual B2 di sini, kan gitu pasti itu. Benar nggak? Itulah lokalitas kita. Jadi manusia universal pun tidak ada. Selalu berakar pada lokalitas kita. Makanya mengasihi akan saudara-saudara masih boleh, tapi tidak boleh ya kemudian mengalahkan kasih kita kepada semua orang. Kalau kasih akan saudara-saudara seperti misalnya kita masih ya warisan lokalitas kita, itu tidak masalah. Makanya kasih itu jangan dibatasi dengan kasih saudara, tapi kasih akan semua orang. Nah, contoh lagi ya, kadang-kadang kita ini bergaul dengan seorang itu lihat karena warisan darahnya, ini kulitnya warna apa. Kalau matanya sipit kemudian kita anggap ini Cina lu katanya. Siapa yang bisa memilih kamu akan jadi orang Cina atau orang Jawa atau orang Minahasa? Tidak ada pilihan. Makanya kadang-kadang orang itu kalau dalam diskusi itu negur saya kan, Pak Bambang kadang-kadang kalau bicara kenapa kritis sekali terhadap pihak lain? Ya memang harus dikritisi. Hati-hati loh Pak, Anda minoritas katanya. Siapa bilang saya minoritas? Karena saya Kristen misalnya, atau karena orang yang lain itu Islam, saya nggak milih itu. Siapa bilang saya minoritas? Loh, kan Anda Kristen? Enggak, saya Jawa kok, Jawa mayoritas. Loh, maksud saya bukan mayoritas suku, tapi agama. Kalau saya milih suku kenapa? Sebab warisan suku itu lebih asasi ketimbang warisan agama. Lah kok bisa, Mas? Bisa lah. Kalau warisan agama Anda bisa pindah, dijamin oleh undang-undang kan. Tapi kalau Anda lahir dari suku Minahasa, orang Tomohon, Anda bisa nggak pindah jadi orang Ambon? Tidak, lebih asasi ketimbang agama berarti kan. Makanya syukurilah warisan kita dari Tuhan. Ingat ya, Anda tidak bisa pindah jadi orang Ambon atau orang Cina, sebaliknya orang Cina jadi orang Minahasa, nggak bisa. Tapi kalau Anda orang Konghucu bisa pindah jadi Buddha, Buddha bisa pindah jadi Katolik. Artinya apa? Warisan agama itu lebih merupakan pilihan. Sementara warisan suku itu adalah warisan, bener-bener warisan, nggak bisa kita pindah. Nah, karena itu jangan memandang orang karena suku kita apa, karena agama kita apa. Kasihilah dengan kasih universal. Tapi kalau kasih akan saudara-saudara masih boleh Pak, masih. Makanya kita mengatakan dalam Yesus kita bersaudara, kan gitu kan. Tapi kita tidak pernah diajar di luar Yesus musuh kita semua, tidak ada. Mengasihi tidak berarti membenci, ya kan. Nah, ada seorang ibu ya, lahir di Surabaya, darahnya darah Belanda, orang Belanda ini. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, lagi euporianya dengan apa yang namanya nasionalisme Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia waktu itu, orang-orang Belanda sekalipun dia lahir di Indonesia dipulangkan paksa ke negeri Belanda. Lah orang ini memang dia jadi orang Belanda kan nggak bisa memilih untuk jadi orang Surabaya. Tapi karena setiap hari lingkungan mainnya itu orang Surabaya, biasa makan rujak, sate babi,
serundeng, sambal pedas. Begitu dia dikirim ke Belanda, asing bagi dia, dia tidak bisa makan burger. Di Nederland terlalu dingin, lalu dia nyipta lagu. Lagu ini terkenal sekali. Berikan aku nasi goreng sajalah, tidak usah burger. Give my nasi goreng. Lagu ini terkenal kan? Pernah dengar itu? Give my nasi goreng, matan gebaken what sambel and what kerupuk, ya. Biasa sambel, biasa kerupuk, ya. And a good glass beer RB, give my nasi goreng. Dia tetap saja perutnya perut Surabaya, sate babi, serundeng, tahu lontong, tahu petis. Perut nggak bisa dibohongi. Jadi kalau perutmu masih minta kepada rage, tidak ada salah, tidak ada dosa. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kolesterol. Itulah dinamakan pengendalian diri atau self control tadi.